Selamat malam, nama saya Agustian Bimo Kristianto, NIM 191011402383 dari kelas 07 TPLE 014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksploitasi keamanan. Oke, yang pertama ada konsep eksploitasi keamanan. Jadi ini adalah sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Jadi exploit ini banyak digunakan untuk peretasan, baik secara legal ataupun ilegal, untuk mencari celah pada komputer yang dituju. Oke. Jadi ada metode-metodenya, yaitu metode mengklasifikasikan eksploitasi. Jadi yang pertama ada eksploitasi jarak jauh. Jadi bekerja melalui jaringan dan mengeksploitasi kerentanan keamanan tanpa akses sebelumnya ke sistem yang rentan. Lalu yang kedua ada eksploitasi lokal, memerlukan akses sebelumnya ke sistem yang rentan. Jadi jika eksploitasi jarak jauh membutuhkan tanpa akses sebelumnya ke sistem, lalu pada eksploitasi yang lokal ini dia memerlukan ya. Jadi memerlukan akses sebelum mengeksploitasinya. Jadi pada yang selanjutnya ada jenis analisis menentukan fase serangan. Jadi yang pertama ada footprinting. Jadi ini digunakan untuk mencari rincian informasi terhadap sistem untuk dijadikan sasaran. Mencakup pencarian informasi dengan menggunakan search engine, voice, dan DNS zone transfer. Oke, jadi selanjutnya ada reconnaissance. Pengintaian mengacu pada fase persiapan ketika penyerang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target sebelum benar-benar meluncurkan serangan. Footprinting, scanning, dan enumeration adalah bagian penting dari fase pengintaian. Jadi ini adalah tahap awalnya ya untuk pengintaiannya. Oke, lalu ada metodologi pengumpulan informasi. Kegiatan pengumpulan informasi secara garis besar dapat dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama ada gali informasi awal, temukan jangkauan jaringan, pastikan mesin aktif, temukan port terbuka atau titik akses, mendeteksi sistem operasi, temukan layanan pada port, petakan jaringan. Oke, lalu ada alat footprinting. Jadi ada Sense Post Footprint Tools 3, lalu ada Big Brother, lalu ada Advanced Administrative Tools, lalu ada Wikto. Jadi fitur alat Wikto ini ada sidik jari server web, lalu directory dan ekstraksi link dari mirror menggunakan HTTP track, lalu ada deteksi direktor yang dapat diindeks di backend. Ada pembaruan sekali klik dari database Nikto dan Google Hack. Lalu ada dukungan SSL bawaan untuk Wikto dan backend miner. Nah, selanjutnya ada scanning. Jadi scanningnya ada pemindaian. Itu salah satu fase terpenting ya dari pengumpulan intelijen bagi penyerang. Oke, jadi dalam proses pemindaian ini, penyerang mencoba mengumpulkan informasi tentang alamat IP tertentu yang dapat diakses melalui internet. Sistem operasi dan arsitektur sistem target dan layanan berjalan di setiap komputer. Lalu tujuan dari scanning atau pemindaian ini yaitu untuk menemukan saluran komunikasi yang dapat dieksploitasi, menyelidiki sebanyak mungkin pendengar, dan melacak yang responsif atau berguna untuk kebutuhan khusus penyerang. Oke, yang selanjutnya ada metodologi scanning. Jadi seorang penyerang mengikuti urutan langkah tertentu untuk memindai jaringan. Pendekatan umum telah disajikan, sehingga metode pemindaian mungkin berbeda berdasarkan tujuan spesifik penyerang. Jadi mungkin metode-metodenya juga bisa berbeda, jadi tergantung dari si penyerangnya itu. Lalu selanjutnya ada enumeration. Itu teknik lain yang umum digunakan sebelum menyerang sebenarnya adalah enumeration. Jadi ini adalah proses untuk mencari tahu apa yang ada di sistem target. Jika targetnya adalah seluruh jaringan, penyerang ingin mengetahui server, komputer, printer, dan apa yang ada di jaringan tersebut yang akan diserangnya. Oke, lalu ada gaining access. Jadi adalah akses tempat di mana sebagian besar kerusakan biasanya terjadi. Jadi ada di gaining access ini. Tetapi peretas dapat melakukan banyak kerusakan tanpa mendapatkan akses ke sistem. Jadi contohnya yaitu serangan penolakan layanan eksternalnya dapat menghabiskan sumber daya atau mencegah layanan berjalan di sistem target. Layanan dapat dihentikan dengan menghentikan proses, menggunakan logika atau bom waktu, atau bahkan
mengkonfigurasi ulang, dan mengunci sistem. Sumber daya dapat digunakan secara lokal dan menyelesaikan tautan komunikasi seluler keluar. Jadi tautan komunikasinya keluar. Oke, jadi lalu ada escalating privilege. Oke, jadi bila baru mendapatkan user password di tahap sebelumnya, di tahap ini diusahakan mendapatkan privilege admin jaringan dengan password cracking atau exploit sejenis get admin, skull, atau AC message. Oke, jadi escalating privilege ini mengasumsikan bahwa penyerang sudah mendapatkan login akses pada sistem sebagai user biasa. Lalu ada proses pengumpulan informasi dimulai untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trust system, mencakup evaluasi trust dan pencarian clear text password di registry, config, file, dan user data. Lalu ada covering text untuk alasan yang jelas seperti menghindari masalah hukum dan mempertahankan akses. Penyerang biasanya akan berusaha untuk menghapus semua bukti tindakan mereka, jadi supaya bersih dan tidak terlacak gitu si penyerangnya. Trojan seperti PS atau Netcat seringkali digunakan untuk menghapus aktivitas penyerang dari velog system. Lalu ada creating backdoors. Itu pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali ke sistem ini dengan cara membentuk user account palsu, menjadwalkan batch job, mengubah startup file, menanamkan servis pengendali jarak jauh jadi serta monitoring tool, dan menggantikan aplikasi dengan Trojan. Lalu ada denial of service. Jadi salah satu bentuk serangan yang paling umum dan paling sederhana pada sistem adalah DOS. Serangan ini bahkan tidak mencoba untuk mengganggu sistem atau untuk mendapatkan informasi sensitif. Jadi serangan ini hanya bertujuan untuk mencegah pengguna yang sah untuk mengakses sistem. Jadi ini adalah denial of service. Jadi serangan ini juga cukup mudah untuk dilakukan oleh si penyerangnya. Konsep dasar membutuhkan minimal keterampilan teknis. Jadi ini adalah yang dasarnya untuk si penyerang ya. Jadi ini didasarkan fakta bahwa perangkat apapun memiliki batasan operasional. Oke, jadi itu adalah penjelasan atau presentasi saya tentang eksploitasi keamanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.